Halo guys, selamat datang di MD Movie Review. Seperti biasa kita akan nge-review film melahirkan terbaru. Magdina adalah seorang dukun beranak di desanya, namun semenjak ada seorang dokter di puskesmas desa tersebut, dia pun otomatis kehilangan mata pencahariannya itu. Suatu hari dia melihat ada seorang pasien ibu hamil yang mau melahirkan di puskesmas itu, dia pun mencari akal gimana caranya agar perempuan yang mau melahirkan itu, bisa melahirkan di tempatnya, dia pun berinisiatif untuk memastikan lampu puskesmas. Ketika dokter dan perawat sedang bersiap-siap untuk membantu pasiennya yang mau melahirkan, tiba-tiba lampu puskesmas itu mati. Karena Magdina yang nekat menggunting kabel listrik puskesmas itu. Ketika dokter itu keluar, kebetulan di depan pintu ada Nadine, dokter pun mengatakan keluhannya. Melihat itu Magdina tidak membuang-buang kesempatan, dia pun menawarkan diri untuk membantu pasien itu melahirkan di rumahnya. Namun belum juga dokter memberikan jawaban, Nadine mengatakan kalau dia pasti bisa memperbaiki lampu yang mati itu, karena dia dulu pun pernah belajar tentang listrik. Melihat itu Magdina sangat kecewa, dengan perasaan yang sangat dongkol dia pun buru-buru pulang ke rumah. Belum juga hilang rasa jengkelnya, tiba-tiba suaminya datang diantar warga, karena mobil yang dibawanya mengalami kecelakaan, dan mobilnya rusak parah, tentu saja membuat Mak nyap-nyap gak karuan. Malam harinya, ketika mereka beristirahat, dari luar rumah terdengar suara pintu digedor-gedor dari luar dengan sangat keras sekali. Magdina yang sedang tidur pun langsung terbangun, dia pun membangun suaminya sambil marah-marah. Mereka pun keluar menghampiri orang-orang yang menggedor pintu itu, ternyata mereka adalah juragan suaminya, dia marah-marah minta ganti, karena mobilnya telah rusak parah akibat kecelakaan suaminya tadi siang. Suaminya Magdina pun meminta maaf dan berjanji akan menggantinya nanti, karena untuk saat ini, jangankan untuk mengganti mobil, buat makan mereka berdua saja susahnya minta ampun. Namun juragan itu tidak mau peduli, dia malah menggeledahnya seisi rumah Magdina. Magdina pun terus ngomel-ngomel dan memohon agar juragannya tidak menggeledah rumahnya, karena di rumahnya itu sama sekali tidak ada barang yang berharga. Namun juragan itu pun terus saja mengacak-acak seisi rumah Magdina, sampai akhirnya dia pun menemukan sertifikat rumah itu, dan itu adalah satu-satunya harta yang berharga milik Magdina. Magdina pun terus memohon agar juragan tidak membawa sertifikat rumahnya tersebut. Sampai terjatuh di jalanan, suami Magdina berusaha merebut kembali sertifikat rumahnya itu, begitu juga dengan Magdina, walaupun juragan itu sudah pergi dengan mobilnya, Magdina terus saja berusaha mengejar, dia tidak tahu harus bagaimana lagi, kalau sampai harta berharga satu-satunya itu, harus hilang dari dirinya. Karena kecapean akhirnya dia pun terjatuh di jalanan, sambil kesakitan dia pun terus memanggil juragan itu. Akhirnya Magdina hanya bisa mengomel dan mengeluarkan semua kekesalannya, sampai akhirnya dia pun berkata, aku akan melakukan apapun supaya aku menjadi kaya. Dan di saat itulah, Magdina mendengar seseorang meminta tolong, dia pun berusaha mencari dari mana sumber suara itu. Perlahan-lahan dia menyusuri perkebunan itu, dan dari kejauhan dia melihat seorang wanita sedang berbaring di tanah sambil terus berteriak meminta tolong. Dia pun mendekati wanita itu, melihat ada yang datang. Wanita itu pun meminta tolong, kalau dia ternyata mau melahirkan. Dengan keangkuhannya, Magdina pun menyanggupi permintaan wanita itu, asal dengan satu syarat, saya harus dibayar, karena saya sedang sangat membutuhkan uang, ujarnya. Wanita yang mau melahirkan itu pun menyetujuinya, oke apapun yang kamu mau, pasti aku berikan. Setelah mendengar ucapan wanita itu, Magdina pun langsung membantu dia melahirkan. Dia pun mengingatkan kalau wanita itu harus mengikuti setiap perintahnya, wanita itu pun mengiyakan, dan setelah beberapa saat dia beberapa kali mengejar wanita itu pun akhirnya bisa melahirkan dengan selamat. Namun setelah Magdina memberikan bayinya tiba-tiba saja wanita itu pun menghilang. Tentu saja membuat Magdina menjadi marah, dia pun kembali ngomel-ngomel, dan terus menggerutu gak jelas. Sambil mondar-mandir di tempat itu, dia pun tak henti-hentinya menyumpah, wanita yang baru saja dibantunya melahirkan tadi. Namun lama-lama dia pun merasa ketakutan sendiri, dia pun buru-buru pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah lagi-lagi dia nyap-nyap kepada suaminya, karena gara-gara suaminya itu, sertifikat rumahnya sekarang berada di tangan orang yang tidak berperi kemanusiaan. Dia pun menyuruh suaminya untuk pergi saat itu juga, dia ingin suaminya secepatnya mengambil sertifikat dari juragannya itu, dia pun langsung masuk ke dalam rumah. Anehnya, di dalam kamar Magdina melihat ada bayi yang tadi dia bantu kelahirannya, ternyata ibunya pun ada di situ, walaupun Magdina heran, bagaimana cara mereka masuk ke rumahnya, namun dia tidak peduli, yang dia ingat, dia belum dibayar oleh wanita itu, dia pun langsung menagihnya.
Wanita itu pun mengatakan, bantu susui anak saya, apapun yang kamu inginkan pasti dikabulkan. Makgina pun melakukan apa yang diminta wanita itu, dan benar saja, setelah bayi itu menyusu dia pun mendapatkan uang yang sangat banyak. Mana tuh bayi? Waduh,